Halo semua, ketemu lagi di Poppy. Kita kali ini membahas tentang AMPK, situasi darurat bencana. Kali ini kita akan bahas tentang tsunami. Oke, kita disclaimer dulu ya. Jadi materi dan video ini diambil dari video-video YouTube berbahasa Inggris serta sumber lain dari Google. Dan link video YouTube disertakan di dalam materi. Materi ini bukan milik saya hanya merangkum dan menerjemahkan video-video tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Video rangkuman dan terjemahan ini dibuat bukan untuk kepentingan komersial, namun hanya untuk edukasi semata. Diharapkan kebijaksanaan dan pengertian pemirsa dan pembuat konten asli. Terima kasih. Ya, oke. Tahukah kamu bahwa tsunami itu berasal dari bahasa Jepang? Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang atau ombak. Nah, hewan itu dapat mengetahui tsunami akan terjadi karena mereka memiliki kemampuan untuk mendengarkan bunyi infrasonik yang tidak dapat didengar oleh manusia. Apakah tsunami itu menurut KBBI? Tsunami adalah gelombang laut dahsyat atau gelombang pasang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Biasanya terjadi di Jepang dan sekitarnya. Oke, selain itu, dari KBBI memiliki pengertian lain untuk tsunami, yaitu gelombang akibat aliran laut di permukaan laut disebabkan oleh tiupan angin. Tinggi gelombang bisa hanya 300 mm, tetapi panjang gelombang bisa mencapai 200 km. Nah, berikutnya, korban tsunami yang selamat mengatakan bahwa suara tsunami seperti berdiri di dekat kereta barang yang lewat. Jadi sangat berisik ya. Nah, apa sih penyebab tsunami? Ada berbagai macam penyebab tsunami. Biasanya yang pertama adalah gempa bumi, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada tanah merosot. Dan ini biasanya terjadi di laut ya, jadi tidak terlihat dari atas. Kemudian ada gunung meletus. Jadi sebenarnya di dalam laut itu ada gunung juga ya, gunung berapi yang bisa meletus. Kemudian bisa jadi karena tabrakan meteor. Nah, jadi sebenarnya manusia sudah menciptakan sistem peringatan tsunami yang biasanya melekat pada pelampung di lautan untuk mengirimkan data mengenai keadaan di laut. Karena tadi ya, gempa buminya, gunung meletusnya terjadi di laut, jadi kita tidak bisa melihat tanpa bantuan alat. Nah, tsunami itu bukan hanya satu gelombang, namun seperti rangkaian gelombang. Dan biasanya gelombang selanjutnya itu lebih besar daripada sebelumnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tips keselamatan sebelum tsunami. Ya, yang pertama, pahami dan lakukan peringatan bencana tsunami yang ada di berita, baik melalui TV, radio, maupun berita online. Nah, selanjutnya, perhatikan pula peringatan yang diberikan oleh alam. Misalnya ada gempa bumi yang kuat atau lama, terutama itu di daerah lautan ya, pantai. Kemudian, kamu juga mungkin melihat air laut tiba-tiba menyusut atau naik, atau mendengar suara deru air laut yang kencang. Jika kamu mengalami hal-hal ini, kemungkinan tsunami akan segera datang. Nah, berikutnya, kamu mungkin juga bisa melihat dasar laut dipenuhi ikan dan hewan-hewan laut lainnya karena air laut surut ya. Perhatikan pula ada perubahan perilaku yang aneh pada hewan, misalnya hewan tiba-tiba berkelompok, atau mereka bersembunyi di sudut atau celah, atau meninggalkan daerah tersebut, atau menunjukkan kecemasan yang ekstrim. Nah, hal-hal tersebut mungkin ada pertanda bahwa bencana alam akan segera terjadi, karena biasanya hewan itu lebih peka daripada manusia ya. Nah, kemudian tips keselamatan sebelum tsunami berikutnya adalah kita perlu melindungi diri kita ya. Jadi segera mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, menjauhi air. Jauhi zona resiko tsunami sampai pihak berwenang atau pemerintah setempat menyatakan bahwa kondisi sudah aman. Ya, tips berikutnya adalah rencanakan rute evakuasi atau mengungsi kamu jika terjadi tsunami ya. Kemudian berlatihlah untuk berjalan sesuai rute evakuasi sehingga kamu terbiasa dengan jalur tersebut dan siap untuk mengungsi. Ya, dan berikutnya, biasanya kalau jalur evakuasi untuk tsunami itu adalah daerah berbahaya ya, dan biasanya ditandai dengan tanda istimewa, yaitu ada gambar ombak dan juga anak panah yang menuju daerah yang lebih tinggi. Jadi di dalam kondisi darurat kalian bisa melihat tanda evakuasi itu ya, dan ikuti arah anak panahnya.
Nah, sebelum kamu mengungsi, ingatlah untuk mencabut semua kabel di rumah kamu, selang gas, kemudian sumber dan peralatan listrik di rumah, dan matikan juga keran air kalian ya. Dan kalian juga perlu bersiap-siap membawa semua dokumen penting kalian dan membawa kotak P3K dan juga peralatan persiapan mengungsi kalian selama bencana. Untuk apa saja isi dari peralatan persiapan mengungsinya, kalian bisa simak di video-video sebelumnya ya. Sudah dijelaskan apa saja yang perlu kalian bawa untuk persiapan bencana alam. Nah, segera setelah kalian mendengar ada peringatan tsunami, kalian harus segera mengungsi dan jangan menundanya lagi ya. Nah, kumpulkan keluarga kalian, kemudian segera menjauh dari pantai. Kamu bisa naik mobil atau sepeda atau berlari jika kalian tidak ada kendaraan. Pergilah sejauh mungkin dari pantai. Kalian bisa menuju bukit yang tinggi, menuju gunung, atau menuju hutan ya. Biasanya tsunami itu berhubungan dengan gempa. Jadi usahakan untuk mengungsi ke tempat yang terbuka atau sedikit bangunan untuk menghindari jatuhnya reruntuhan bangunan. Nah, jauhi juga kabel listrik, tembok, jembatan, dan juga mungkin ada bangunan-bangunan lainnya ya. Karena bangunan tersebut meskipun terlihat kuat, tapi bisa runtuh jika terjadi gempa. Nah, jika kamu berada di perahu atau kapal di laut, nah itu bagaimana ya? Nah, jadi cobalah untuk pergi ke bagian laut yang lebih dalam, atau kalian harus bergerak menjauhi pantai sesegera mungkin. Karena nanti gelombang tsunami itu biasanya akan menuju ke arah pantai ya, jadi kalian harus bergerak menjauhi pantai. Nah, jangan terburu-buru kembali ke pantai, tunggulah setidaknya beberapa jam, karena tsunami cenderung bertahan selama beberapa waktu. Nah, tips keselamatan selama terjadi tsunami. Yang pertama, jangan berenang ya jika kamu terjebak tsunami karena arus akan menarik kamu ke arah yang berlawanan. Kemudian peganglah benda yang mengapung supaya kamu bisa aman. Menjauhlah dari sungai yang alirannya berasal dari atau menuju ke laut. Kemudian jangan pergi ke sekolah untuk menjemput anak, ini bagi orang tua ya, karena guru sudah dilatih untuk menghadapi bencana. Ya, selanjutnya, jika kamu terjebak dalam air yang naik, pilihlah bangunan yang paling tinggi dan kokoh, lalu kamu pergi ke puncak bangunan ya. Dan berhati-hatilah karena banyak bangunan bisa roboh oleh karena tsunami ini. Nah, bagaimana jika kamu jatuh ke dalam air? Kamu bisa berpegangan pada batang pohon, pintu, atau rakit. Singkatnya, temukan benda yang mengapung dan segera berpegangan pada benda tersebut. Nah, kamu harus mempersiapkan diri dan bersabar untuk menunggu karena biasanya setelah ada tsunami pertama akan ada susulan tsunami berikutnya. Dan silahkan kamu menemukan informasi yang bisa dipercaya melalui radio ya. Jangan mudah percaya berita yang kamu dengar dari mulut ke mulut supaya kamu tidak kembali ke rumah terlalu cepat dan pada akhirnya terjebak dalam gelombang tsunami berikutnya. Nah, kamu perlu ingat juga dan tahu bahwa tsunami itu bisa menghancurkan alat-alat transportasi, alat komunikasi, dan juga persediaan air. Nah, jalan itu juga bisa rusak ya karena tsunami, sehingga kamu bisa kesulitan mencari jalan pulang setelah terjadi tsunami. Nah, apa sih tips keselamatan yang lain setelah tsunami? Nah, setelah air turun, kamu akan melihat banyak reruntuhan bangunan yang berbahaya. Jadi jangan mengarungi genangan air, karena itu berbahaya ya, dan juga kotor. Kamu mungkin bisa tenggelam atau terbawa air. Nah, air yang masih tergenang ya setelah tsunami itu bisa mengandung listrik ya, karena bisa jadi ada kabel listrik yang rusak, atau ada peralatan elektronik yang rusak, dan itu ada di dalam air, sehingga bisa membuat kamu tersengat listrik. Nah, begitu untuk video kita kali ini tentang edukasi keselamatan sebelum, selama, dan setelah terjadinya tsunami. Juga dengan video ini kalian tidak usah merasa takut jika mengalami tsunami ya. Kalian bisa bersiap-siap dan bisa menyelamatkan diri. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.